Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tutorial tentang bagaimana screening saham yang memiliki dividen cukup besar, bahkan di atas 15% satu tahun. Ini tutorial menggunakan aplikasi Stockbit. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman kami. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi keterangan lengkapnya. Siapa tahu bisa membantu. Pertama, Anda saran kami gunakan laptop atau PC atau tablet yang mana tampilannya besar karena lebih enak. Yang berikutnya, Anda buka home-nya Stockbit atau kalau di sini biasanya disebut dengan stream. Nah, ini ya. Anda buka aja dulu. Kemudian nanti Anda akan menemukan yang namanya screener. Screenernya itu di mana? Biasanya di sini. Tapi karena ini tampilannya saya besarkan, maka Anda bisa menemukan di sini. Nah, screener. Anda klik aja. Klik. Kemudian Anda lakukan yang namanya create new, ya, buat baru. Saya pelan-pelan ya, biar kalau ada yang belum begitu paham bisa mengerti. Create new di sini. Nah, kalau sudah create new, Anda tulis nama saja, misalkan dividen besar. Description nggak usah ya, nanti Anda buat sendiri karena buat rekaman atau save file yang Anda miliki biar gampang kasih deskripsi. Tapi ini karena buat konten tidak usah. Yang berikutnya stock universe-nya Anda gunakan IHSG. Yang berikutnya sekarang screening rules. Jadi aturan-aturan dalam melakukan screening itu apa saja? Yang pertama, karena ini menggunakan atau barometernya adalah dividen yang besar, maka langsung klik aja di sini. Klik. Anda cari yang namanya dividen. Ya, klik aja dulu dividen. Nah, nanti Anda menemukan ada dividend yield, ada payout ratio, ada dividend trailing 12 month, ada average dividend yield 3 years, ada juga yang 5 year, ada juga yang 10 years. Nah, pertama dividend yield. Nah, dividend yield itu maksudnya berapa persen setahun perusahaan ini akan memberikan dividen kepada Anda di harga yang sedang berlaku saat Anda melakukan screening ini. Contoh, saya akan screening yang di atas 15% ya. Ini kliknya lebih besar ya. Kalau ini lebih kecil, langsung screen aja dulu. Klik. Nah, Anda akan menemukan ada beberapa dividen yang cukup besar. 1, 2, 3 yang di atas 15%. 3, 4, 5, 6, 7. Tapi perlu diingat, angka dividen ini tidak selalu setiap tahun. Ini rekaman tahun sebelumnya. Bisa jadi tahun depan akan lebih besar atau bisa jadi lebih kecil. Bagaimana untuk menyiasati seperti itu? Maka Anda add rule saja, kemudian Anda cari dividen yang average dividend yieldnya selama 3 tahun. Ya, 3 tahun itu rata-rata ngasih berapa? Kan ini bayangan tahun lalu kan 15%. Kita yang average 3 tahun, kita ambil contoh misalkan 10%, di atas 10%. Maka akan muncul hanya 3 ini. Yang setiap tahunnya average-nya itu ada BSSR 27%, TB 10%, ADO 16%. Tapi ini average 3 tahun. Kalau yang tahun sebelumnya, yang terbaru itu maksudnya ini 15, 16, 67. Ya, jadi kalau kita dapat seperti ini artinya kalau potensi tahun berikutnya dapat dividen itu hampir bisa dipastikan dapat karena setiap 1 tahun sekali perusahaan-perusahaan ini selalu memberikan dividen di atas 10%. Sedangkan tahun kemarin ini 15-16 artinya bisa jadi tidak
lebih kecil lah estimasinya seperti itu. Jadi Anda masuk aja ke sini. Nah, itu caranya bagaimana Anda screening saham berdasarkan dividen yieldnya. Ya, jadi cukup mudah. Misalkan Anda pengen yang di atas 15 di atas 7% aja, tinggal screenernya diganti dan kemudian average 3 tahunnya di atas 7% juga screening. Nah, maka akan muncul banyak, sangat banyak ini. Kalau Anda klik di sini, ini akan diurutkan berdasarkan yang besar ke kecil atau yang kecil yang ke besar. Jadi Anda tinggal klik aja. Nah, muncul kan yang besar ke kecil, yang kecil ke besar. Nah, tinggal Anda pilih. Misalkan bank Anda BNGA, atau yang lain misalkan Anda di batubara ada UNTR, kemudian perbankan lagi, Anda tinggal pilih aja. Misalkan Anda meyakini yang paling besar, ya Anda tinggal pilih. Sekarang kalau bertanya, gimana kalau kita nyari saham yang murah tapi dividennya besar? Maka Anda tambah aja rule-nya. Klik add rule, kemudian Anda klik aja di sini. Pakai valuasi. Ya, contoh valuasinya itu Anda misalkan menggunakan price to book value atau PBV yang paling gampang ya. Paling gampang PBV. Nah, ini misalkan di bawah 2 atau di bawah 1 lah misalkan ya. Kita klik. Nah, ternyata ada 20, berarti kan banyak. Mari kita cari. Nah, contoh TBLA udah book value-nya kecil, dividennya besar, dan dalam 3 tahun terakhir selalu memberikan dividen average 7%. Jadi seperti itu. Artinya kalau kita milih saham-saham ini sudah murah, dividennya gede, sehingga bisa kita katakan potensi upside-nya juga ada, maksudnya harga sahamnya naik dan potensi mendapatkan dividen besar. Artinya kalau dikombinasikan udah dapat dividen, kemudian harganya murah, nanti dapat potensinya dapat capital gain. Kan enak seperti itu. Anda tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ini tergantung pertimbangan masing-masing ya kalau sudah seperti ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, gampang sekali. Anda nanti tinggal buka satu-satu, nanti akan menemukan mana yang paling cocok dengan Anda. Saran saya, jangan terpaku dengan paling besar dividen yang diterima sebuah perusahaan. Kenapa? Karena bisa jadi tahun depan berbeda, Anda akan kecewa. Selain yang ini, Anda harus pertimbangkan yang namanya average dividend yield. Karena kalau kita ngelihat ini tinggi, berarti yang sebelah kiri yang dividen yield ini juga bisa tinggi. Saran kami seperti itu, jangan hanya patokan kepada yang dividen yield terkini, tapi juga lihat dalam 3 tahun ke belakang. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Nanti kalau masalah screener ini bisa jadi banyak konten sekali. Jadi Anda tinggal mengusulkan dan lain sebagainya. Dan kami tidak promosi aplikasi ini ya, tapi memang untuk konten ini enak. Dan nanti Anda tinggal ikuti saja apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.